Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu buka halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal mu'min wal rusuh wa salah al-jasad wa ruh wa tawbatan nasuh. Ma'asyar ustadzah wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita Mukarramah Ibu Ustadzah Sarfiyah, pimpinan Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Guru Sarfiyah, yang punya rumah Ibu Aminah. Alhamdulillah ibu-ibu, kayaknya saya kalau giliran pengajian bulanan suka-suka, bukan sering sih, ada beberapa kali kejodohannya di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Aminah nggak bosen saya datang gitu ya. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah buat yang punya rumah. Amin ya robbal alamin. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim, orang tua kita Ibu Fatimah, saya nggak boleh kesini dikit ya. Yang mudah-mudahan ibu-ibu bersama para pengurus kita berkumpul di sini, insya Allah mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan keridhaan, kemuliaan, dan kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Sekarang sudah masuk bulan Maulid nih Bu. Kata-katanya sih tadi kata Ustazah Ida udah tanggal 2. Udah tanggal 2. Berarti ibu-ibu karena sudah masuk bulan Maulid, banyak peringatan Maulid diselenggarakan di majelis-majelis taklim. Ibu-ibu kalau zaman dulu nih Bu, zaman dulu ibu-ibu kalau kita Maulid banyak banget kita majelis taklim libur. Ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kemarin-kemarin walaupun peringatan Maulid diselenggarakan, majelis taklim nggak diliburin Bu. Jadi pinter-pinternya pimpinan, pengurus, guru yang ada di majelis taklim itu punya inisiatif. Kalau yang pengajian pagi geser siang. Jadi peringatan Maulid yang kita selenggarakan tidak mempengaruhi berjalannya majelis taklim. Itu adalah perkembangan yang menunjukkan ke arah yang baik ya Bu ya. Jadi kalau peringatan Maulid itu adalah syiar buat kita, tapi yang namanya babat rumput itu justru di sini ya Bu ya. Babat rumput itu di sini. Jadi kalau misalnya kita konsentrasi di peringatan Maulid, majelis taklim banyak liburnya, sayang juga ya ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu walaupun peringatan Maulid diselenggarakan ini alhamdulillah Bu, apa karena di rumah ya, kalau di rumah banyak gitu, alhamdulillah ini banyak, alhamdulillah. Lagi pula kan ibu-ibu kalau peringatan Maulid, kalau yang nggak biasa, sebetulnya ibu-ibu jangan nggak dibiasain juga, latih-latih gitu Bu ya, yang belum biasa datang ke peringatan Maulid, nyoba-nyoba gitu Bu ya, nyoba-nyoba atau apa ya nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba buat datang hadir di peringatan Maulid. Mudah-mudahan lama-lama pelan-pelan jadi seneng gitu Bu. Tapi kalau kita belum mulain, ya udah nggak mulain ya, nggak berangkat udah sampai nantinya juga gitu ya, sampai habis, sampai selesai, sampai mati kali gitu ya, bukan sampai habis lagi. Jadi ya walaupun nggak setiap peringatan Maulid kita hadiri, tapi adalah gitu yang dihadiri oleh kita. Bukan cuma nanti giliran di Asaadah bikin cuma di Asaadah doang, enggak ya.
Nah, ibu-ibu, ini kita nggak tahu. Saya nggak bisa kasih alasan sama ibu-ibu. Kenapa ini tulisannya kecil? Emang dari sononya kayak begini. Iya. Padahal ini udah gede banget ini kertasnya, tapi emang kecil. Kemudian ibu-ibu jangan nanya juga kok kuning gitu ya. Emang kuning ini. Iya, iya ya. Jadi ini kenapa aur-auran? Saya juga jangan ditanya. Jadi memang ibu-ibu kebanyakan kitab kuning yang model-model kayak begini nih Bu. Selembar. Iya. Jadi semua itu ya nanti kita akal-akalin ke fotokopian minta dibendel deh gitu, dibendel gitu ya. Jadi sekarang mah ibu-ibu pegangnya jangan pakai kitab-kitabnya, repot ibu-ibu, begini aja nih selembar, tapi jangan juga sampai diginiin ya, nanti buat ngipas lagi. Ibu-ibu, kemarin kita sudah bahas mengenai air, mengenai istinja, ya kan Bu ya, masih ingat ya? Ya, istinja, istinja kalau pakai air, istijmar pakai batu, pakai kayu, pakai dedaunan, itu udah selesai. Ini halaman 12. Lanjut. Kemarin saya tulis di sini Juli 2026. Ini bulan apa nih? Agustus. Mudah-mudahan ini dia gitu, Bu. Udah ketemu Ibu? Ibu jangan begini. Ini kecil banget, bisa-bisa ya saya puyeng nih bacanya nih gitu ya. Ibu jangan ngomong begitu. Ini kitab nih ibu-ibu, ini kitab tulisannya tulisan hurufnya huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Iya enggak? Iya. Huruf yang ada di dalam Al-Qur'an, satu huruf demi huruf itu ada nurnya, ada cahayanya. Jadi insya Allah nggak ngebelereng lah Bu ya, nggak bikin kita puyeng. Kita lihat dibaca yang nerangin. Ayo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Ketemu. Ini bab. Ketemu ada tengah-tengah Bu. Tengah bab wudu yang dalam kurung. Bab wudu. Ada dalam kurung, adanya di pojokan kiri. Pojok kiri tengah. Pojok kiri tengah. Ada? Ya. Ada. Ya. Ini bab pada menyatakan. Coba baca. Resim tuntun. Ini kitab. Ayo. Lalu hilang. Ini bab pada menyatakan mengambil air sembahyang bermula fardu wudu 6 perkara. Pertamanya niat tatkala awal membasuh satu suku daripada mukanya, yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya, dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya, dan tiada daripada dipadakan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka, seperti diniat tatkala membasuh tangan atau tatkala berkumur-kumur atau menghisap air pada hidung jikalau tiada terbasuh sertanya
satu juzuk daripada mukanya seperti dua bibir mulutnya dan jika terbasuh sertanya memadai dengan tiada hilang dengan tiada tafsilnya pada wajib kembali membasuh juzu yang tersebut itu. Maka jika qasad ketemu enggak? Ini dia nih. Qasad ia membasuh akan dia daripada membasuh muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Dan jika ia qasodkan sunnah jua atau dikosodkan sunnah dan membasuh muka atau itlaq wajib kembali membasuh juzu yang tersebut pada tiga surah ini. Maka niatnya dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah kalau saya mau alif udah. Diulang lagi. Bab wudu. Sekarang ngomongin bab wudu. Istinja berarti udah ya. Ibu, sebelum wudu kita istinja. Kemarin kalau ibu masih ingat, kita kadang-kadang ibu-ibu padahal nggak mau pipis, tapi kayaknya pengennya ke kamar mandi aja gitu ya. Pengennya ini ginian nih, pengennya apa sih, farij kita pengennya kita basuh aja padahal kagak mau ngapa-ngapain gitu ya. Kalau memang sih kalau yang masih muda-muda khawatir kayaknya kalau mau wudu istinja dulu. Kenapa? Karena suka ada yang keluar. Tapi kalau model-model kayak saya nih udah kering ya, udah nggak ada yang keluar. Nah udah nggak ada yang keluar, jadi kalau emang nggak kepengen ngapa-ngapain ya udah langsung aja wudu gitu ya. Nah, apalagi kalau di tempat luar antri gitu ya, nenek-nenek nih kagak pengen pipis juga, pengen istinja ya. Mau ngapain sih pakai istinja gitu kalau nggak pengen pipis gitu. Jadi buat yang muda-muda deh tuh, karena yang muda-muda mah kadang-kadang suka becek gitu. Babul wudu'i ini bab pada menyatakan mengambil air sembahyang. Jadi zaman dulu bilangnya wudu itu mengambil air sembahyang. Sekarang kita dirubah ya Bu ya, wudu namanya. Ayo wudu dulu. Kita biasain sama anak kita wudu dulu. Apalagi orang PKS nggak bilang puasa, bilangnya apa? Saum gitu. Kalau kita masih ngomongin puasa ya puasa aja. Kalau mereka udah enggak, udah sahur gitu. Hari Minggu bilangnya ahad gitu. Kalau kita enggak, masih Minggu aja. Ya, jadi sekarang kita mengambil air sembahyang, bilangnya wudu. Kalau air sembahyang itu bahasa Indonesia, kalau wudu ada bahasa Arab. Cebok itu bahasa Betawi. Kalau bahasa Arabnya apa? Istinja. Tapi memang istinja ini belum memasar katanya. Bermula fardu wudu, ketemu Bu? Bermula fardu wudu 6 perkara. Pertamanya niat. Tatkala awal membasuh satu suku daripada mukanya. Ini Ibu udah paham ya, tapi nggak apa-apa karena memang belajar ya Bu ya. Satu suku. Ibu ini muka nih, muka. Satu suku terserah apa mau di sini, apa mau di sini, terserah. Tapi sunnahnya dari sini. Ubun ini adalah ibu-ibu tempat masuknya ruh, tempat keluarnya ruh. Ibu-ibu, ubun ini kalau ibu marah-marah, poprok itu ubun-ubun. Biar adem, ya. Apa?
Oh, kopiok bukan poprok. Iya, kopiok. Pop, oh, popron. Iya. Ya, kopiok. Kalau lagi marah jangan dulu lagi diri duduk dulu, jangan dulu langsung diri jalan nanti ke kamar mandi nanti jatuh geletak deh ya. Duduk dulu, udah rada-rada emosinya turun, baru deh bangun, pergi ke kamar mandi kopiok. Kopiok. Wudu deh, wudu. Wudu. Ibu-ibu marah yang keluar apa, Bu? Api. Emosi itu panas itu api itu setan. Setan itu di situ ibu-ibu. Panas ibu-ibu. Lawanannya panas apa? Guyur pakai air. Kopiok. Ya, pakai air. Daripada kita kopiok doang, kita wudu. Mukanya. Satu suku daripada mukanya dari mana, Bu? Sunnahnya dari atas ubun-ubun daripada mukanya. Yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya. Jadi ibu-ibu enggak begini, nawaitul wudu, biarin deh ngulang kayaknya ngulang nih. Nawaitul wudu lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Baru begini kagak boleh. Langsung nawaitul. Jadi nawaitul. Jadi nawaitulnya di sini. Kalau nawaitul di sini belum. Iya, lain puasa. Kalau puasa kita ibu-ibu boleh enggak bareng? Pas giliran azan tek dung. Allahu Akbar. Nawaitu saum godin. Buka puasa. Bukan. Nawaitu sama puasa. Oh iya benar. Nawaitu saum godin an adai. Boleh enggak? Boleh. Kagak boleh. Kalau Itu niat apa sih? puasa. Niat puasa kan? Niat puasa wajib mesti diinepin dari semalam. Iya. Tidur. Ini kan azan nih, azan subuh nih. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukkan fajar. Nah, baru ibu niat nawaitu saum godin, boleh enggak? Enggak boleh. Jadi semalam Habis tarawih. Habis tarawih. Habis buka. Habis sahur. Enggak apa-apa. Pokoknya habis maghrib itu udah awal daripada kita niat buat besok. Tuh, ya. Jadi bisa langsung tuh habis maghrib langsung. Jadi kalau misalnya gini, Allahu Akbar, nawaitu shauma godin. Berarti puasa sunnah itu namanya. Bukan. Tapi kalau ini ibu-ibu, nawaitul wudu'a. Udah nawaitul wudu'a. Langsung ke sini, Bu. Langsung ke sini, nggak boleh nawaitul wudu'a baru ke sini, nggak boleh. Berarti ibu-ibu pas pertama muka yang kita basuh itu belum diniatkan. Padahal niat yang pertama niat itu adanya di pertama basuhan muka. Ibu udah pinter, cuman ini lagi nerangin aja. Biar lebih pintar. Yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya. Udah itu ya. Dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya dan tidak memadai menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka. Ntar dulu ini yang dipadai ini nanti dulu. Jadi ibu-ibu dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Bu, kalau sholat dari takbir Allahu Akbar sampai habis Assalamualaikum warahmatullah, enggak boleh kita punya niat buat mutusin sholat. Saya kayaknya mules nih. Saya mau batal. Ya kalau udah ngomong kayak begitu, kalau sholat nggak boleh kita putusin niat. Tapi kalau wudu, ibu-ibu udah muka nih, terus tangan, habis airnya ditoren, Boleh. ya, iya. Putus enggak, Bu? Wudunya? Putus kan? Nyetrekin air dulu. Nanti
Habis nyeterekin air, keluar air. Ibu-ibu, dari mana kita wudhu? Dari awal lagi tadi. Kagak dari awal lagi. Dari mana? Terusin. Tadi dari mana? Tadi tangan. Langsung nih ke kepala. Tapi biasanya gitu, ulang lagi gitu. Enggak. Iya. Nggak apa-apa begitu dilanjutin. Emang bukan nggak apa, emang dilanjutin. Jadi putus nggak apa-apa. Tidak disyaratkan untuk terus gitu. Nggak disyaratkan untuk ulang. Kecuali sholat. Ulang dari awal wudhu. Gimana ya? Iya. Makanya tadi sampai mana? Tadi sampai Iya, sini misalnya lah. ke tangan, ya ke tangan langsung. Iya. Kita lagi baca Fatihah, kita nguap, hilang. Kita bilang tadi yang kita baca tadi ya. Maliki Yaumiddin kan. Dari Maliki Yaumiddin. Iya. Karena Maliki Yaumiddinnya nggak bagus bacaannya. Kan Maliki Yaumiddin. Berarti ya nunnya di mana itu? Ulang Maliki Yaumiddin. Kalau itu bukan niat ya, itu lagi baca Fatihah. Itu ini kan lagi ngomongin niat. Jadi niat sholat beda dengan niat wudhu. Kalau niat sholat dari awal sampai akhir nggak boleh putus. Tapi kalau niat wudhu boleh putus. Nggak usah diulang lagi kerjaan kita. Mana dia? Tuh. Makanya ibu pegangin begini. Iya, ini. Dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Ya, maksudnya sekalian anggota wudhu. Dan tiada dipadakan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka seperti diniat tatkala membasuh tangan atau tatkala berkumur-kumur atau menghisap air pada hidung jikalau tiada terbasuh sertanya satu juzu daripada mukanya seperti ibu-ibu. Ibu kenapa di muka ibu niat? Ibu diem aja ditanya. Nggak lagi mikir. Kenapa ibu niat di muka? Cahaya. Karena awal wajib wudhu di muka. Gitu. Ya, awal wajib wudhu di muka. Maka tadi apaan ya? Satu juzu. Oh, masih ngomongin niat. Ibu sebelum muka apaan? Iya. Tangan. Habis tangan? Kumur. Habis kumur? Hidung. Habis hidung? Baru muka. Yang wajib. Ya, baru muka. Itu kalau kita niat dari tangan itu tidak memadai. Ibu ngerti nggak memadai? Enggak termasuk gitu ya. Tidak mencukupi. Tidak memadai. Memadai siapa sih bisa ruqyah? Cukup ya. Iya ya. Tidak memadai, tidak cukup, tidak boleh. Niat kita adanya di tangan. Ya. Enggak, ini memang niat nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'anya di sini. Itu tidak memadai wudu niat kita ketika di sini. Karena belum, ya. Nanti kita pas giliran muka membasuh hidung enggak? Hidung kena nggak hidung? Kena nggak bibir? Kena. Tidak memadai ke kumur kita membasuh hidung kita ketika muka tidak seluruhnya. Jadi bukan berarti ketika kita membasuh muka kan tadi kita udah hidung. Udah asal aja begitu. Tadi kan udah saya hidung. Kemudian enggak perlu juga bibir basah. Kan tadi udah ke kumur saya. Enggak. Harus tetap ketika muka kena bibir kita kena air, hidung kita kena air. Yang tadi kita gini-giniin nih, tai laler nih, gitu-gituin. Kalau tadi ketika hidung saya enggak gini-gini, enggak jadi persoalan. Karena itu sunnah. Tapi ketika muka,
maka hidung ini harus kita Basah. kita giniin tuh Bu. Banyak banget saya punya tai laler ya. Jadi ribet. Ya, jadi tidak memadai niat yang ada di kekumur, yang ada di hidung, yang ada di tangan untuk menggantikan muka. Jadi muka yang penting niatnya. Itu tadi tadi dipadakan itu memadai. Dan tiada dipadakan dan tiada memadai menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka, seperti diniat tatkala membasuh tangan atau tatkala berkumur atau menghisap air pada hidung. Jadi nggak cukup ya, harus niat lagi ya. Jikalau tiada terbasuh sertanya. Jadi kalau nggak sampai terbasuh di muka, maka tidak boleh, harus kena juga walaupun tadi sudah kena. Waktu kapan? Waktu di mulut, waktu ke kumur, waktu membasuh hidung. Mana dia? Ya, satu juzu daripada mukanya, seperti dua bibir tuh mulutnya. Dan jika terbasuh, ketemu Bu? Ada yang ketemu, ada yang kagak kali ya? Jika terbasuh sertanya dipadai dengan tiada tafsil, dan tafsil pada wajib kembali membasuh juzu yang tersebut itu. Dan di sini tafsil, di sini tafsil. Dan tafsilnya pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu, maka jika tidak qasad ia membasuh akan dia daripada membasuh muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Yang tadi itu Bu ya. Jadi ibu-ibu tadi kan kalau kuping mah nanti ya. Kena nggak ke kuping waktu kita membasuh muka? Enggak, kena tapi enggak basah semua. Ibu-ibu yang enak tuh kalau basuh muka nih dari ubun-ubun sampai cuping nih, sampai sini. Ya, memang ibu-ibu sampai cuping ya. Jadi ibu-ibu panjangnya dari ubun-ubun sampai cuping ini, sampai sini nih, sampai sini. Tuh panjang dan lebar gitu. Apalagi kalau sampai kena kuping sampai begini doang kret gitu ya. Ini mah belum diomongin. Ini daerah muka. Udah nggak usah pakai basuh kuping lagi, kan tadi udah saya basuh kuping. Enggak ya. Andai pun enggak membasuh kuping, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sunnah. Tapi sayang nggak kalau ditinggal? Sayang. Maka jika qasad ia membasuh akan dia daripada membasuh muka, tiada wajib kembali membasuh akan dia. Udah tuh ya. Dan jika ia qasodkan sunnah juga atau diqasodkan sunnah dan membasuh muka atau itlak, wajib kembali membasuh juzu yang tersebut. Jadi kalau niatnya buat ini membasuh nah ini sih maksudnya nih. Dan jika ia qasodkan sunnah jua atau diqasodkan sunnah dan membasuh muka, ketika membasuh muka ibu niatnya sunnah ke kumurnya, membasuh mulutnya, membasuh hidungnya, diniatkan sunnah. Ketika ibu membasuh muka kemudian diniatkan ininya sunnah, maka harus wajib kembali membasuh muka. Karena pada saat itu ibu bukan lagi sedang membasuh ini, tapi lagi membasuh muka. Di mana ada muka, di situ ada hidung, ada bibir gitu. Udah sampai situ ya. Terus ibu-ibu udah nih ya.
muka. Niatnya kayak gimana? Nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Lihat kitabnya, Bu. Iya. Iya, jangan ngeliatin saya. Cakep. Cakep enggak? Cakepan kita apa cakepan saya? Kagak juga dah. Lagian. Nawaitu istibahata. Nawaitu istibahata. Muftaqirun Mustaqirun. ilal wudu'i. Hilal wudu'i. Ketemu enggak? Nawaitul wudu'i. Nawaitul wudu'i. Nawaitu fardal wudu'i. Nawaitul fardhu wudu'i. Nawaitu raf'al hadasi. Nawaitu rafal hadasi. Nawaitu taharata anil hadasi. Nawaitu taharata anil hadasi. Nah, ini dia niatnya. Terserah ibu-ibu niatnya mau yang Gini yang mana. pilih aja nawaitul wudu aja deh. Nawaitul wudu. Wudu aja deh. Yang gampang. Ibu-ibu di sini nawaitul wudu'a itu buat yang sunnah. Jadi kalau ibu mau sholat zohor fardu, nawaitul wudu'a tuh nggak sempurna. Mesti nawaitul wudu'a fardon, ada fardonnya. Kalau nawaitul wudu'a misalnya buat pegang Quran. Kita pakai fardu. Misalnya gini ibu-ibu lagi suka males ya. Ibu ini lagi bebenah nih. Akhirnya gini, akhirnya jangan ngikutin saya ya. Jangan cerita Belum saya. tahu apa ada. Belum tahu. Ini kan lagi bebenah nih ya, lagi bebenah. Ibu-ibu misalnya nih ada kaligrafi alam nasrah laka sodrok. Padahal cuma timbang alam nasrah laka sodrok itu mesti punya wudhu tuh. Misalnya nih kaligrafi nih, ini udah banyak debunya nih, pengen lap tuh. Ada sempurna alam nasrah laka sodrok. Ini mesti punya wudhu. Ayat kursi. Apalagi ayat kursi sempurna. Ayat kursi sempurna kan lebih dari satu ayat. Dulu. Jadi memang kita kadang-kadang Walaupun tetap kayak begini ibu-ibu. Kan zaman dulu kan orang tua kita rapi banget. Ini Quran dibikinin apa? Dibikinin bahan. Kan? Iya, dibikinin bahan tas gitu ya. Tas pas banget dah. Pas banget ukurannya sama Quran. Ibu-ibu pada saat itu ibu-ibu hakikatnya lagi megang bahan itu megang Quran. Jadi itu bahan jadi terhormat karena tempat Quran. Maka karena terhormat harus punya wudhu. Ibu rekar, jangan ibu jadikan rekar itu cuman rekar buat baca Quran. Jangan. Kenapa ibu-ibu khawatir nanti suatu saat kita butuh naik rekar? ya kali ya. Bukan rekar yang begitu, Bu. Kalau rekar yang kayak begitu kan nggak mungkin. Nanti kan malah kejeblos. Rekar yang itu yang kayak begitu kan. Ibu nggak apa-apa naik rekar dengan syarat rekarnya bukan diperuntukkan untuk baca Quran doang. Ibu ke pasar beli Quran nggak apa-apa. Nggak punya wudhu juga. Kalau baru beli ya. Kalau ibu cuman begini doang. Nih cuman Quran nih ya. Quran segini doang nih. Ya, saya mau beli Quran. Udah Quran doang nggak ada apa-apanya. Maka ini tas jadi terhormat. Maka bawanya harus pakai wudhu. Makanya nanti beli pisang, taruh pisang di sini. Taruh dompet, taruh air. Buat apa? Saya bawa tas ada Quran tapi ada yang lain, bawa perkakas gitu. Jangan khusus Quran. Bukan kita mau songong sama Quran naro-naro. Lagian pisang ditaruh di situ nanti banyak lagi. Kok kesono-sono ya? Oh lagi ngomongin nawaitul wudu'a. Nawaitu fardal wudu'i boleh. Nawaitu istibahata. Oh ini susah saya juga. Ya. Ada juga nawaitu tayammuma listibahati sholat. Ibu bisa nggak niatnya? Nawaitu tayammuma listibahati sholat.
Apa artinya? Aku niat dibolehkannya tayamum untuk sholat. Dibolehkan, bukan fardu. Jadi tayamum itu bukan fardu, tapi dibolehkan sebagai ganti daripada air. Nanti kalau air udah ada, nggak boleh tayamum. Karena apa? Karena tayamum itu cuman bisa dijadikan pengganti, boleh doang gitu. Istibahah, makanya di sini ada istibahah. Ini ribet nih Bu, nggak usah diapalin. Nawaitu raf'al hadasi doang boleh, ya. Saya kebiasaan gitu. Iya, kita makan dari kecil nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Oh, udah komplit deh itu mah. Ya, top markotop. Nawaitu taharota anil hadasi boleh. Tapi ibu-ibu ada nawaitu taharota anil hadasi mesti pakai fardhon juga. Ya. Mesti pakai fardhon juga. Lanjut ya. Dan keduanya, ketemu Bu? Dan keduanya, ayo ibu-ibu duluan. Sekalian Membasuh sekalian muka, maka had itu apa? Batas. Had itu batas. Panjangnya, ini masih ngomongin apa Bu? Iya. Wudu lagi basuh apaan? Muka. Panjangnya terus. Barang yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya. Tempat tumbuh rambut kepalanya ada di mana? Itu dia, sekeliling sini nih Bu, ya, dari ubun-ubun sini Bu. Jadi kalau ibu pakai jilbab, wudu kagak dikesonoin, begitu-gituin doang tuh Bu. kurangnya Jadi ibu-ibu bukan sampai sini, sampai tumbuh rambut. Paling enak emang ibu-ibu kamar mandi itu tempat wudhunya perempuan-perempuan, laki-laki. Tuh yang suka ribet di PBSU ya. Bensin. Itu wudhunya nyampur. Sekarang enggak kok Bu. Apa? Bener kan PBSU? SPBU. SPBU. Oh, SPBU. Bensin dah gitu loh. bensin. Iya. Ibu-ibu kalau di SPBU itu ibu-ibu campur itu Bu, laki-laki sama perempuan. Ya, jadi ribet. Saya makan kalau wudhu ibu-ibu sampai basah gitu Bu. Apalagi kalau jilbabnya dipakai ya udah basah, bodo amat dah. Alim banget. Kagak boleh kelihatan rambut pas giliran wudhu mah bodo amat. Rambut kelihatan ya. Sampai saya mah Bu daleman aja tuh. Kagak betah pakai daleman, dibuka semuanya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni nama Allah. Amin. Ya. Maka had panjangnya, tahu had apa had? Batas. Panjangnya barang yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya. Terus lanjut. Dan kesudahan dagunya. Yang tadi tuh saya bilang dagu, mana dagu Bu? Iya. Janggut. Dan apa ini? Dan lebarnya daripada anak telinga. Mana anak telinga? Ini lebar nih ya. Kepada anak telinga. Anak telinga pada anak telinga ya Bu ya. Ini dua nih ya. Nanti sebelum meninggal kita perpisahan tuh Bu. Mata. Assalamualaikum. Kita berpisah ya. Hari ini. Nanti ketemu kita hari kiamat ya. Kata yang kiri. Saling-saling assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus dan jika ada bulu di dalam had muka, apa had muka Bu? Batas muka. Tadi kan Ibu udah tahu ya. Batas muka ini ada bulu. Terus
sama ada jarang atau lebat, wajib disampaikan air kepadanya serta dengan kulit yang di bawahnya. Adapun janggut laki-laki dan dua tali tudungnya yang lebat sekira-kira tiada kelihatan kulit yang di bawahnya, memadailah membasuh zohirnya. Pasti ibu hilang nih. Bersalahan yang jarang sekira-kira kelihatan kulit yang di bawahnya, maka wajib menyampaikan air kepada batinnya dan kulitnya. Dan udah segitu aja dulu kulitnya. Sampai kulitnya. Ibu laki-laki punya jenggot. Mana jenggot? Nih sini. Wow, kalau orang Arab jenggotnya tebal banget, panjang banget. Kenain itu rambutnya aja. Jadi jangan sampai kalau orang Indonesia janggutnya cuman asal-asalan doang. Dikit. Cuman buat pemantes doang. Ciri-ciri janggut tebal atau tipis dilihat dari apa? Kelihatan enggak nih kulitnya? Kalau kelihatan kulitnya berarti janggutnya tipis. Kalau enggak kelihatan kulitnya, maka janggut itu tebal. Kalau janggut tebal enggak kelihatan kulitnya, enggak perlu sampai enggak usah gitu ya. Enggak usah sampai itu air kena ke kulit. Tapi kalau jenggotnya, ibu jangan sautin apa, bantuin. Nggak tahu. Kalau jenggotnya tipis, berarti apa? Kelihatan kulit. Maka kulit itu wajib kena semuanya. Gitu. Nah, nanti sampai rumah liatin lakinya. Lakinya punya jenggot enggak? Ada. Yang punya laki. Ya punya laki, lihat punya oh itu tuh ada jenggotnya tuh. Bapak-bapak lewat. Ibu-ibu tudung tali, apa sih tudung tali? Nah, biasanya Bu Parsi yang suka bisa jawab. Kemarin Bu Parsi yang bisa jawab. Tudung tali ini kali ya? Kumis. Tudung tali. Tudung tali apa sih? Tudung tali ini bukan? Itu mah Tali. Kalau tudung tali kalau ini nggak mungkin sampai lebut banget ya, nggak mungkin. Ya, jenggot ini kali Bu, ini Kumis kali. Kumis, iya. Kayaknya tudung tali kumis ya. Tudung. Tadi kan ibu baca tudung tali kan? Tudung tali. Kok pakai tali sih ya? Oh, yang ada bulunya. Oh itu lagi ngomongin bulu. Nih misalnya ada bulu nih. Iya. Ada pokoknya di mana di sini ada bulu apa cai laler? Agak ada saya. Enggak ada bulunya. Jadi harus kena itu bulu. Tudung tali itu misalnya kumis deh ya. Sebab kayaknya kalau kita pikir-pikir muka itu enggak, tudung tali ini kali ini cabang. Cambang. Cabang. Sama bapak tudung tali. Enggak, jangan pakai nanya-nanya. Pokoknya kita baca aja nih muka ada apa sih gitu ya. Di sini kayaknya nggak mungkin kalau ini nih. Ini juga alis nggak mungkin. Kenapa? Karena memang kena ininya ya, kena apanya? Kena kulitnya nih. Cabang nih. Cambang. Itu harus kena ke kulit. Tapi ibu-ibu kalau yang orang Arab kan ininya enggak. Jadi ya itu dia. Jadi sama ini nih. Kalau dia tebal, tandanya kulitnya enggak kelihatan. Maka cukup
rambutnya saja, bulunya saja. Kalau ini ibu-ibu bulu apa rambut? Bulu ya, walaupun tebal ya. Iya. Tetap bulu ya. Bulu jenggot. Bulu jenggot, iya bulu jenggot. Bulu Kumis. Kali tudung tali itu kumis gitu ya. Iya. Kumis ada nggak yang tebal? Ada lakinya juga ya. itu. Lakinya itu. Tebal kelihatan nggak kulitnya? Enggak. Oh. Lakinya itu nggak kelihatan. Jadi yang penting rambutnya. Iya. Ih, nyatu mah. Makan juga berapa kan itu? Berebetan. Ibu ada nggak suaminya yang jenggotan kumisan? Itu Jamal tuh Rosida. Ada nggak rosidahnya? Ada. Oh, ada. 5 menit lagi. Tujung saji. Tudungan tempat nasi. Sama nasi itu mah. Oh, tudung tali. Iya. Dah, udah pokoknya itu. Pokoknya muka itu adanya tudung tali itu ada jambang, ada jenggot, ada kumis kali gitu ya. Mana dia? Dua tali tudungnya yang lebat sekira-kira tiada kelihatan kulit yang di bawahnya, memadailah membasuh zohirnya. Bersalahan. Oh bukan. Bersalahan jenggot perempuan. Ibu-ibu ketemu nggak? Baris keempat dari bawah. Baris keempat. Udah ditutup aja. Bilangnya udah ibu ya. Bersalahan jenggot perempuan. Ibu-ibu ada yang punya jenggot nggak perempuan? Ada. Kali. Jenggot. Histeria bu. Bersalahan jenggot perempuan. Terus apa bu? Dan khunsa. Khunsa tahu nggak ibu? Banci. Dan tali tudung keduanya. Tali tudung siapa? Perempuan ama banci. Maka wajib disampaikan air kepada kulit keduanya. Dan jika itu sekalipun karena nadir apa bu? Jarang iya, dan tiada serta dengan membasuh muka itu membasuhkan satu suku daripada kepalanya dan tengkuknya dan barang di bawah dagunya dan ketiga udah itu kan 2 tadi niat. Terus yang kedua adalah membasuh muka. Jadi kalau perempuan ibu-ibu walaupun dia jenggotnya tebal maka wajib dia menyampaikan ke kulitnya. Kenapa ibu-ibu? Karena jarang-jarang perempuan punya jenggot tebal. Andai pun punya tebal dia pasti cukur, malu dia. Malu perempuan. Tapi memang ada ya. Itu kalau di YouTube sekarang orang jorok ya ngomongnya ya. Kayaknya dia tuh kagak ada malunya nyebut nama punyanya dia. Kayak begitu kata saya. Saya mah udah enak aja dah kalau ada keluar tuh iklan. Nggak tahu berita apa bu. Kan itu kan iklan itu ibu kan ya. Kalau kita lagi nonton apa terus ada muncul deh iklan deh tuh yang katanya buat ngebersihin inilah, ngebersihin apalah gitu. Tapi nyebut bahasanya jorok banget gitu. Maksudnya mana yang ngomongnya perempuan gitu, nggak ada ininya gitu, nggak ada akhlaknya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu anak kita jangan sampai ke bawah-bawah nyebut-nyebut kayak begituan ibu ya. Udah ini sampai mana jadinya? Ketiganya. Iya, saya udah tutup aja. Ibu-ibu ditandain. Iya. Ini mana bawah? 12. Empat dari bawah. Dan keduanya lebih kali ya. Dan 3 dan 1 dan di 3. Oh, boleh.
Pokoknya di daerah sini nih. Beda ya itu. Oh, di sini ya? Sini. Bab wudu kan. Oh, yang 5. Nih. Itu tuh udah ada yang sini nih. Ayo ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarramah Sandi ibadah aja udah 24 tahun begini Ustazah. semua. Lu Mudah-mudahan apa yang Kan pada saya guru segini kita juga ada 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 jenggot, cuma ada segini-segini kumis, doang. ya Bu ya. Orang Ya, tua segini-segini doang. bisa memahaminya dan bisa Ilmu untuk tuh kita main sholat ya Bu ya. Tadi kita kita nggak tahu kurang jadi tahu aja. alhamdulillah ya Bu, obat kesini nih kita ngambil air wudhu. Iya jangan pakai jilbab ibu buyur aja Bu, agak masuk air wudhunya ke sini. Ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi tahu besok insya Allah kita berlanjut lagi ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, ini ada undangan pengajian Bu. Tanggal 22 Agustus ini ada pengajian undangan di rumah Ibu Karmo, Abis Johor. Nah itu kan berbarengan dengan pengajian rumahnya Ibunda Haja Umaya 40 hari ya Bu ya. Kalau kita mah ini namanya undangan kita juga nggak tahu ya kalau nyaji mau 40 hari. Kalau ini memang undangnya udah lama ya Bu ya, minta waktunya dari Majelis Taklim As-Saadah untuk hadir di rumahnya Selapanan cucunya ya Bu ya. Mungkin kalau pagi ada pengajian di siang juga. Majelis Taklim yang Ustazah Sa'diyah ya. Mungkin ada yang pergi ada yang enggak kali. Kalau kita mah di sini aja kali habis Johor ya, di rumahnya Bu Karmo ya Bu ya. Nah, kalau yang di rumahnya Haji Umaya itu kan hatapan Al-Qur'an ya Bu ya. Jadi kita tetap kesini nih yang Majelis Taklim As-Saadah ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu Allah kasih sehat, banyak bisa hadir. Nggak bisa bolak-balik bagaimana kita kesana kesini saja. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menghadirinya di rumahnya Ibu Karmo itu Abis Johor 75-22. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesailah sudah acara demi acara yang tadi itu pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Al-Mukarramah Ustazah Ruqyah. Saya sebagai pembawa acara bila mana ada kata-kata yang kurang terakut atau kurang tersusun, sekali lagi saya mohon dibuka afirmasi yang seluas-luasnya. Amin. Al-Mukarramah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum khusus ibu-ibu jamaah majelis taklim As-Saadah. Pengajian kita selesai sudah pada hari ini, mudah-mudahan kita terang oleh Ibu Ustazah, insya Allah kurang ulang lagi kita ditanya besok juga lupa lah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan selalu instan dan ibu pelajaran-pelajaran kita bisa memanfaatkannya, bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita berwudu. Mudah-mudahan sholat kita Maula Subhanahu wa taala dengan wajib kita yang sempurna. Allah hadinya bikul syukur wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata fi taqwa wa tula umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'ajjal alaih. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisyirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha iftah lana bi khair wa atim lana bi khair wa ja'alana wal hadirina min ahsani ahli khair ya farijal hamiyata shifa wa ya man yaghfi yaghfiru wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.